Baik, ketemu lagi di part 4 terkait dengan share pengalaman pekerjaan. Nah, lanjut dari yang kemarin bahwa setelah saya memberikan pertanyaan kepada istri saya, nah yang mungkin ya dalam pikiran saya jawaban itu ternyata jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh istri saya. Pada saat saya tanya itu, istri saya menjawab, ayo keluar saja. Saya langsung kaget, wah, tanpa timbang-timbang dia langsung mengatakan, iya, keluar saja. Dia langsung ACC pada saat itu. Nah, itulah yang pertama kali membuat saya kuat untuk keluar. Karena istri saya juga sudah memahami bahwa pekerjaan kita ini memang dilarang oleh Allah. Dan ternyata setelah saya tanya juga, sejak dulu memang istri saya ini mau menyampaikan ini ke saya, cuman mungkin masih segan pada saat itu. Nah, dia sangat bersyukur sekali ketika itu langsung muncul dari saya pribadi bertanya. Maka setelah dari itu jawaban itu kemudian saya muncul dari mulut istri saya. Nah, kemudian di malam itu juga saya membuat surat pengunduran diri. Saya membuat surat pengunduran diri. Nah, kebetulan besoknya itu pas masuk awal Mei 2018 dan mungkin bertepatan juga dengan pas mau masuk bulan puasa pada saat itu. Singkat cerita, keesokan harinya gitu ya, dengan penuh percaya diri ya. Di saat itu saya mulai agak plong setelah saya mencetak surat pengunduran diri saya itu. Kemudian pas memang di awal bulan Mei itu kami melakukan rapat dengan pimpinan ya di kantor cabang pembantu pada saat itu. Nah, kemudian setelah kita pimpinan kami memimpin rapat dan membagikan tugas-tugas, nah, kemudian satu pesan akhir dari pimpinan saya setelah rapat bahwa di bulan Mei itu 2018 dia tidak menerima cuti dari pegawai apapun karena pada saat itu memang waktunya sangat mepet karena banyak sekali cuti bersama pada saat itu. Nah, sudah pas setelah rapat, kemudian yang teman-teman saya yang lain keluar dari ruangan rapat. Nah, saya tinggal sendiri bersama dengan pimpinan saya pada saat itu. Nah, kemudian amplop surat pengunduran diri saya ini saya store ke beliau. Pak Ketut namanya pada saat itu. Semoga beliau sehat-sehat saja. Insyaallah, amin. Nah, kemudian saya kasih amplop surat pengunduran diri. Nah, pas saya kasih surat amplop pengunduran diri ini, kemudian pimpinan saya bilang ke saya, "Loh, Fandi, kamu mau cuti?" Nah, kemudian pimpinan saya menyampaikan, "Loh, Fandi, kamu mau cuti?" Saya bilang, "Tidak, Pak. Mungkin Bapak bisa baca dulu surat yang ada dalam amplop itu." Dibukalah, dibuka dan dibaca lah. Bos saya kan kaget. "Hah, Fandi, kamu mengundurkan diri?" Saya bilang, "Iya, Pak." "Kenapa?" "Kita baca alasannya, Pak." Saya sampaikan begitu. "Bapak baca alasannya kenapa saya harus mengajukan pengunduran diri pada saat itu." Kemudian bos saya kan bingung ya, karena beliau kan non muslim. Kemudian kau ini alasan agama ya. Pimpinan saya pada saat itu kan bilang, kalau terkait dengan persoalan agama saya tidak mengerti terkait dengan ajaran agamanya, agama Islam. Tapi kan itu kan hal-hal yang prinsip. Cuman pada saat itu beliau menyampaikan ke saya, nanti kamu mau makan apa? Kasihan anak istrimu nanti. Nah, sekarang begini saja, saya kasih kamu waktu berpikir berapa? Sehari, 1 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, kata pimpinan saya pada saat itu. Saya bilang, "Pak, enggak usah sampai berbulan-bulan. Kasih saya kesempatan untuk berpikir 1 hari dan mendiskusikan kembali sama istri saya." Nah, setelah itu, oke, kalau begitu. Kemudian pas keesokan harinya kan, walaupun bagaimana hati ini sudah bulat, tekadnya sangat kuat. Kemudian pada saat itu, karena tekadnya sudah bulat, saya sampaikan ke istri saya, "Bos bilang begini tadi." "Nggak usah. Nanti," makanya malamnya lagi saya cetak lagi surat pengunduran diri. Keesokan hari saya bawakan lagi. Nah, kemudian pada saya bawakan yang kedua kalinya, mungkin kata pimpinan saya, "Wah, kayaknya anak ini sudah bulat." Begitu, sudah. Nah, terus pesan dari pimpinan saya pada saat itu, dia mengatakan, "Oke, kalau begitu surat pengunduran ini nanti saya setorkan ke kantor cabang. Kemudian akan di follow up ke kantor cabang." Jadi kan saya tinggal menunggu untuk dipanggil. Jadi pada saat saya menunggu panggilan konfirmasi dari kantor cabang, jadi saya tidak melakukan lagi marketing untuk terkait dengan menawarkan kredit kepada
nasabah-nasabah. Jadi saya hanya menagih saja nasabah-nasabah saya yang sesuai dengan jalur langsuran nasabah-nasabah saya. Nah, waktu yang ditunggu pun tiba, gitu ya. Tepatnya di Juni kalau tidak salah. Di Juni adalah panggilan dari kantor cabang. Saya juga pada saat diwawancarai diinterogasi kenapa mau mengundurkan diri, terus bagaimana ke depannya begitu. Sangat baik sekali sebenarnya pada saat itu untuk saya bagaimana caranya. Mereka berpikir untuk saya kalau bisa jangan mengundurkan diri karena kan terkait dengan kondisi keluarga maupun saya sendiri. Saya sangat mengerti dan saya menghargai itu. Namun kan ini kembali lagi, mungkin ini yang namanya hidayah yang sudah Allah berikan kepada saya, ya, melalui perantara ceramah-ceramah dari ustadz-ustadz yang saya sebutkan tadi, dengan segala konsekuensi dan kewajiban-kewajiban yang harus saya selesaikan. Nah, pimpinan cabang saya juga ya mau tidak mau harus menyetujui itu, ya kan. Maka tepatnya di bulan Juli 1 Juli 2018 itu maka saya diberikan surat PHK atas permintaan sendiri. Jadi sebelum saya mendapatkan surat PHK itu ya, atas permintaan saya sendiri, saya juga sebenarnya menelpon meminta pertimbangan kepada mama saya pada saat itu. Saya telepon